Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini, saudara terkasih dalam Tuhan? Kita percaya, kita semua dalam lindungan yang maha tinggi, kita dalam pengurapan Tuhan, kita dalam proteksi sempurna daripada Tuhan Yesus, amin. Saudara, tidak terasa kita akan dalam beberapa hari lagi, kurang lebih 2 minggu, kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu payback. Saudara terkasih dalam Tuhan, apakah kita semua sudah siap untuk memasuki musim yang baru? Apakah kita sudah siap memasuki payback? Mari hari ini kita sama-sama mendengarkan revelation apa saja yang harus kita persiapkan untuk kita memasuki musim yang baru. Poin yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan katakan dengan jelas di akhir tahun ini adalah musim di mana kita harus berperang. Raja-raja ketika kita baca di Alkitab, mereka akan turun berperang ketika pergantian tahun. Oleh karena itu kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Setiap hari kita deklarasi Zoe, kita deklarasi darah Yesus, kita deklarasi proteksi total daripada Tuhan Yesus buat setiap kita, amin. Kita harus perkatakan bahwa ada kehidupan, bahwa ada perlindungan dari setiap hidup kita, seluruh yang berhubungan hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita. Ayo, setiap hari ini kita ingat kembali kuasa darah Yesus. Kita aplikasikan kuasa darah Yesus melalui perjamuan kudus, melalui setiap komunikasi kita dengan Tuhan, melalui setiap doa-doa kita aktifkan setiap hidup kita dengan kuasa darah Yesus. Amin, saudara. Yang kedua, Tuhan katakan dengan jelas, mari kita terus berdoa untuk COVID-19, kita terus berdoa untuk pandemik ini, kita berdoa biar setiap teror-teror yang mengikuti daripada COVID-19 itu dikalahkan dalam nama Yesus. Baik itu teror kematian, teror ketakutan, teror intimidasi, kita harus deklarasi dan kita harus kalahkan, kita harus patahkan semua teror-teror yang bukan daripada Tuhan. Apapun teror yang berusaha menghalangi anak-anak Tuhan menuju destiny, teror-teror yang dari COVID-19 yang membuat anak-anak Tuhan takut dan membuat anak-anak Tuhan tidak berani berjalan maju, kita mau tolak, patahkan di dalam nama Yesus. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, kita harus lebih banyak lagi, lebih dari sebelumnya untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan bergerak dalam alam supranatural. Saudara, kalau dulu jam doamu mungkin sejam 2 jam, hari-hari ini ayo tambah lagi. Kalau dulu menyembah pujian penyembahan, berapa waktumu, hari ini tambah lagi. Pakai semua apa yang kita punya untuk menjadi sarana, untuk menjadi suatu hal yang kita lakukan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Baik itu media sosialmu, baik itu Instagram, YouTube, Facebook, apapun itu, pakai itu menjadi sarana untuk kita dapat masuk dalam hadirat Tuhan. Dan mulai banyak bergerak dalam alam profetik, dalam alam supranatural. Mulai hari-hari ini minta penglihatan yang baru. Kita minta karunia-karunia roh. Kita minta Tuhan berbicara lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat hamba-hamba Tuhan. Ayo kita bergerak dalam dunia supranatural. Jangan mau hidup yang natural, jangan mau hidup yang alami. Ingat, kita adalah manusia roh dan kita harus bergerak dalam roh. Kita minta Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang menuntun kita untuk kita masuk dalam kegerakan yang supranatural. Ada amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang keempat, Tuhan katakan hari-hari ini kita harus memiliki roh yang menyala-nyala. Kita harus excited. Kita harus benar-benar bersuka cita ketika kita mendengarkan firman Tuhan dilepaskan. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, ayo bakar kembali gelora cinta kita. Jangan anggap setiap firman, setiap pelayanan itu menjadi sebuah kelaziman. Ingat, mujizat, terobosan, hadirat Tuhan akan menyambar orang-orang yang excited. Orang-orang yang wow bersorak-sorai. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dan bersemangat menanti-nantikan Tuhan. Hari-hari ini apakah engkau menjadi lemah? Apakah engkau menjadi lesu? Apakah engkau sudah menganggap itu kelaziman atau hal yang biasa? Ayo bangkitkan rohmu dan biar ada kesukacitaan, biar ada antusias dalam hati kita sehingga kita mengalami kairos Tuhan. Kita tidak terlewat tapi kita terlawat. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya undang kita untuk buka firman Tuhan di Keluaran 33 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Ini ayat mengenai Musa ketika dia berdoa dengan Tuhan, dia minta kemuliaan Tuhan ditunjukkan. Musa tidak pernah puas, Musa tidak pernah merasa cukup tentang hadirat Tuhan. Musa selalu mau lebih dan lebih lagi. Saudara, dalam kisah ini Musa berkata, show me your glory.
Artinya apa saudara? Musa sudah berjumpa dengan Tuhan 40 hari. Dia berjumpa muka dengan Tuhan. Tapi permintaan Musa adalah dia menginginkan kemuliaan Tuhan. Dia mau berjumpa dengan hadirat Tuhan lebih lagi. Dia menganggap segala sesuatu itu nggak biasa. Dia menganggap hadirat Tuhan itu kelaziman. Tapi dia punya kehausan yang luar biasa. Dia excited. Dia menanti-nantikan Tuhan sehingga apa? Tuhan menjumpai Musa lebih lagi dan lebih lagi. Tapi lihat, kalau Bapak Ibu buka, nanti Bapak bisa buka di rumah. Keluaran 19 ayat 16-20. Ketika Tuhan mau menunjukkan diri kepada bangsa Israel takut. Mereka menganggap berjumpa dengan Tuhan itu biasa, ada kepuasan yang palsu. Tuhan tuh udah excited ketemu bangsa Israel, tapi bangsa Israel gak excited ketemu Tuhan. Jadi akhirnya apa? Hadirat Tuhan lewat begitu saja. Tapi Musa dia excited. Dan akhirnya hadirat Tuhan menyambar Musa. Dan Musa memiliki hubungan yang sangat spesial dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang excited loh ketemu kita semua. Tuhan sedang excited loh menyampaikan pesannya. Tuhan sedang excited menyatakan janji-janjinya buat hidup kita. Tapi jangan sampai karena kita tidak excited, kita tidak antusias, roh kita lemah, kita gak bersuka cita, gak bersemangat, akhirnya kita melewatkan kairos Tuhan. Tapi biar kita menanti-nantikan, kita bersemangat, kita berapi-api, dan kita sambar kairos Tuhan. Dan kita dan seluruh keluarga kita mengalami lawatan Tuhan. Amin, sudah terkasih dalam Tuhan. Ayo, selalu bilang never enough for His presence. Selalu merasa I want more, I want more, I want more. Dan kita berkata show me your glory Lord, show me your glory Lord. Amin saudara. Dan kemudian yang kelima Tuhan katakan, hari-hari ini mari kita harapkan tuaian dari setiap apa yang kita tabur. Artinya apa? Kalau bertahun-tahun kau sudah berdoa, kau menabur doa-doamu, harapkan jawaban doa di musim-musim ini. Mulai bangun kembali hati yang berharap. Jangan menjadi hopeless, jangan menjadi depresi, jangan menjadi apatis dan ragu akan janji Tuhan. Tapi mulai hati kita berharap, nantikan Tuhan, aduh apa ya yang akan saya tuai. Baik itu dari doa-doamu, baik itu dari peperanganmu, doa kelilingmu, baik itu taburan-taburanmu, finansialmu. Percaya Tuhan akan memberi tuaian yang berkali-kali lipat. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memultiplikasi apa yang kita tabur. Baik itu 30 kali lipat, 60 kali lipat, baik 100 kali lipat. Mulai hari ini lakukan tindakan iman. Catat semua apa yang sudah kau tabur dalam doa-doamu, dalam peperanganmu, dalam finansialmu, dalam hidupmu, apapun yang kau tabur. Dan mulai berdoa, Tuhan aku percaya aku akan menuai dengan bersorak-sorai dan bersuka cita. Bukankah Mazmur 126 berkata, yang menabur dengan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bukankah Tuhan berkata, seperti seorang petani, dia menanam dan dia menanti-nantikan dan dia menuai dengan berkali-kali lipat. Dia menuai dengan bersuka cita dan berbahagia. Amin saudara. Maukah kita alami itu semua? Ayo, mulai miliki seni berharap yang lebih lagi. Mulai harapkan tuaian dalam setiap hidup kita. Haleluya. Dan yang terakhir, pakai iman kita untuk melalui hari-hari yang sulit ini. Apakah imanmu semakin kuat atau gugur atau goyah? Mari hari-hari ini kita miliki iman yang semakin dikuatkan. Jangan perlu melihat baru beriman. Jangan minta bukti baru beriman. Tapi sebelum bukti itu ada, sebelum hal itu terjadi, punya iman. Dan iman itu yang akan menarik semua yang mustahil menjadi keajaiban. Iman itu adalah bukti. Walaupun kita tidak dapat melihat hari-hari ini, belum melihat. Tapi dengan iman kita, setiap bukti itu akan jadi nyata dalam hidup kita. Nubuatan, janji Tuhan, apapun doa-doa yang pernah kau terima, pakai imanmu untuk menarik setiap penggenapan jadi nyata atas setiap hidup kita. Amin. Jangan biarkan keadaan, kondisi, intimidasi membuat iman kita gugur, membuat iman kita goyah. No, tapi biar iman kita semakin kuat. Kita semakin berkata, yes, aku percaya Tuhan. Aku pasti menerima janji Tuhan dalam hidupku dan keluargaku. Yes, aku percaya Tuhan. Aku akan menerima setiap jawaban doa. Aku terima kesembuhan. Aku terima kebahagiaan. Aku terima sukacita berlimpah, kelimpahan demi kelimpahan. Dan aku mau menjadi orang yang menjadi berkat buat sesama. Aku juga mau melakukan buat orang lain. Saudara, ketika kita beriman, kita menerima tuaian, kita menerima harapan yang baru, mari kita juga jadi harapan untuk orang lain. Kita juga harus jadi jawaban doa buat orang lain. Jangan kita simpan sendiri, tapi salurkan setiap berkat yang Tuhan berikan buat setiap kita. Baik doa kita, pengharapan kita, iman kita, ayo kita bagikan kepada banyak orang. Amin. Sehingga bumi penuh kemuliaan Tuhan. Tetap semangat, karena musim yang baru sedang menanti setiap kita. Ayo bersiap untuk musim yang baru, untuk Paybet 5782. Ayo kita bangkitkan roh kita, bangkitkan jiwa kita,
kita, bangkitkan seluruh hidup kita, sehingga kita menerima semua yang menjadi bagian kita dan keluarga kita. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Akhir kata, saya Revealer Lady mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.